Shalom Bapak Ibu semuanya, Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam kasih nama Tuhan Yesus. Beribadah kembali kepada Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Yesus masih berikan nafas bagi kita, kesehatan bagi kita, kekuatan bagi kita. Kita masih bisa makan, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa berjumpa dengan keluarga kita semua karena anugerah Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, nanti dengan kasih Kristus dibuning untuk berdoa. Segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara kami, Allah yang senantiasa melindungi, memberkati kami hingga sampai saat ini. Tuhan, Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, layakkan kami untuk menghadap di hadirat-Mu. Kami menyerahkan Tuhan rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan pertolongan-Mu saja. Engkau memberkati setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Ketika kami pulang Tuhan, biarlah kami boleh beroleh sukacita yang daripada-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Amin. Yesus, ku cinta, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Engkau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku
terjadi ke depan. Tapi kami percaya Engkau juru selamat kami satu-satunya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima sukacita surga. Kita akan dengan pujian ini. memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu takut dan khawatir, karena Yesus selalu menolong kita. Walaupun Dia sudah naik ke surga, tapi ada penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan menjaga kita. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan Dia akan menyembuhkan sakit kita. Kita akan dengan pujian ini. Haleluya, Yesus akan selalu berkati. Haleluya.
lagi. Shalom Bapak Ibu, salam dagang tangannya. Ya, puji Tuhan. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pagi yang cerah ini kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah. Semuanya karena kebaikan Tuhan saja dan kemurahan Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan tentang, yaitu berbicara mengenai perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah kehidupan. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan dalam suasana Paskah, yaitu ketika kebangkitan Tuhan Yesus menjumpai orang-orang yang Dia kasihi. Pada waktu itu ada 2 orang, ya, melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Tentunya ini menjadi satu simbol Bapak Ibu. Yerusalem itu adalah satu pusat, ya, pusat spiritual, kota suci, kota kudus. Menjadi satu gambaran bagaimana suasana hati para murid pada waktu itu dia menjauh dari kota, tentang kota kekudusan itu, dan dia melakukan satu perjalanan, yaitu di satu kampung bernama Emmaus. Tapi dalam satu perjalanan ada satu perjumpaan, dan akhirnya perjumpaan itu mengubah kehidupan, dan dia kembali lagi ke Yerusalem untuk menjumpai orang-orang yang bersama-sama, yaitu melayani dan bersama-sama dengan para murid Tuhan Yesus Kristus, dan mereka menjadi antusias kembali, menjadi semangat kembali. Bapak Ibu Saudara, tentunya ketika kita juga mengalami satu perjumpaan dengan seseorang, ya, yang punya kedudukan, yang punya jabatan, yang punya pengaruh, pasti kita akan dipengaruhi hal-hal yang positif. Ketika orang itu menyampaikan sesuatu dan dia memberikan motivasi, memberikan semangat, dan memberikan nasihat, dan memberikan perintah, ketika kita mendengarkan dan orang itu adalah orang yang punya pengaruh, tentu perjumpaan itu akan mengubah gaya kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara, yaitu dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya kita juga akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan perjumpaan Tuhan itu saya percaya itu akan mengubah gaya-gaya kehidupan kita. Maka itu saat ini saya akan menyampaikan, merenungkan, membagikan cinta kasih Tuhan. Apa sih sebenarnya tanda-tanda, apa sih sebenarnya ciri-ciri orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan apa yang mengalami perubahan kehidupan yang terjadi dalam suatu perjumpaan dengan Tuhan itu. Ada 3 hal yang saya akan bagikan. Satu contohnya yaitu berbicara mengenai bagaimana Rasul Paulus yang menuliskan satu kesan yang sangat menarik, bagaimana tanda orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan mengalami satu perubahan, dan perubahannya adalah dia akan mencontoh Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12-16, demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan Injil ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterimanya sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pernyataan atau kesaksian dari Rasul Paulus. Bagaimana dia pada awalnya adalah seorang penghujat, pada awalnya dia adalah seorang penganiaya, pada awalnya dalam kehidupannya dia adalah seorang yang dikatakan dalam bahasa Indonesia sangat
ekstrim, ganas. Dan memang Bapak Ibu, jadi dia dalam kehidupan Saulus sebelum menjadi Paulus, dia itu mengejar-ngejar murid-murid Tuhan Yesus, bahkan tidak segan-segan untuk membunuhnya. Jadi sangat-sangat ganas sekali Rasul Paulus itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, akhirnya Rasul Paulus itu ditangkap oleh Tuhan. Dahulu awalnya adalah orang yang suka menghujat, yang ngomongin, yang tidak baik, dia menganiaya, bahkan membunuh. Akhirnya dia mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan, sehingga itu akan mengubah gaya hidupnya. Dan pada akhirnya yang dahulu itu dirubah oleh Tuhan. Karena apa? Perjumpaan, pertemuan dengan Tuhan. Karena Yesus adalah orang yang bisa katakan sangat mengasihi orang-orang berdosa. Di sana dikatakan Rasul Paulus mengatakan, aku ini paling berdosa. Kalau saya jelaskan sekali lagi, Rasul Paulus adalah paling orang berdosa. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia diubah. Yang dahulunya dia membenci Yesus, dahulunya dia tidak suka dengan Yesus, dahulunya dia menganiaya para murid Yesus, dahulunya dia suka menyangkal kebenaran-kebenaran daripada karya Yesus. Dan akhirnya ketika dia ditangkap oleh Tuhan karena dikasihani oleh Tuhan, Rasul Paulus yang orang yang paling berdosa dikasihani oleh Tuhan, akhirnya dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan dia mengalami perubahan hidup. Perubahan hidupnya adalah kembali hidupnya mencontoh Yesus. Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, cirinya tandanya adalah pasti akan mencontoh gaya kehidupannya seperti Yesus. Yang dahulunya tidak benar, dahulunya dikatakan orang berdosa, yang betul-betul bisa dikatakan sisi pandangan manusia itu sangat negatif sekali. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, akhirnya mengalami perubahan. Dan selanjutnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia kehidupannya dipakai oleh Tuhan dan menjadi kesaksian dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memakai Rasul Paulus ini menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa untuk memberitakan kabar Injil. Ini adalah mencontoh apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya ketika orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, kita pun akan belajar untuk meneladani, untuk mengkopi apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Dasarnya adalah kasih. Dasarnya adalah kasih. Saya katakan sekali lagi, dasarnya Yesus ini mau menjumpai orang berdosa karena kasih. Dan kasih itu membawa dampak yang begitu besar. Dan karena kasihnya itu mengubah gaya kehidupan Rasul Paulus dan akhirnya menjadi murid Yesus juga dan dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita? Tentunya dari sisi manusia kita ada sisi-sisi negatifnya. Tetapi pada saat kita ini dikasihi oleh Tuhan dan kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita pun akan diubah. Yang dahulunya yang ada sisi-sisi negatif, ada karakter-karakter yang negatif, itu akan diubah oleh Tuhan. Dan kita akan mencontoh dan meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Yang kedua, tandanya apa? Cirinya apa? Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua adalah saya mengambil dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu akan ada perubahan kehidupannya, menjadi ciptaan baru Allah. Dikatakan yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Jadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah bekas-bekas orang-orang yang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita telah diubah kehidupan kita sehingga kita menjadi ciptaan baru Allah.
Ciptaan baru Allah itu seperti apa? Ciptaan baru seperti yang baru itu yang saya sampaikan ini, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanmu dengan setia jadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ketika kita menjadi ciptaan baru oleh Allah, Tuhan mengubah yaitu gaya-gaya kehidupan kita, manusia lama kita. Contohnya adalah hati yang keras, ya, hati yang keras. Bisa dikatakan tahu kebenaran firman Tuhan tetapi keras hatinya, tahu perintahnya Tuhan tapi keras, tidak mau melakukan. Itu sebenarnya arti tentang keras hati. Ya, bukan karena manusia dengan manusia, tapi ini berhubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Sudah tahu apa itu peraturannya Allah, sudah tahu apa itu ketetapannya dengan Allah, tetapi tidak melakukannya dengan setia. Itu namanya keras hati. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mengakui siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, dan kita akan belajar untuk setia kepadanya. Oh, ini adalah waktunya untuk beribadah. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Oh, ini waktunya untuk membaca firman Tuhan. Kita akan pakai waktu kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Oh, ini waktunya untuk melakukan apa itu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan itulah kita akan mengubah gaya kehidupan kita. Pada saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, disitulah sebenarnya kita sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan, pada saat kita membaca, pada saat kita menulis kata-kata yang sederhana yang ada dalam firman Tuhan. Saya sering menulis kata-kata yang sederhana saja dalam firman Tuhan. Itu akan mengubah gaya kehidupan kita, dan kita pun di situ akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ternyata Tuhan itu mengasihi begitu luar biasa, dan Tuhan mengasihi umatnya, dan Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah kita satu-satunya. Tidak hanya semata kita hanya berdoa hanya sebatas rutinitas saja, tetapi disitulah kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Betapa pentingnya perjumpaan dengan Tuhan itu, karena disitulah kita akan mengubah pola pikir kita, gaya hidup kita, sehingga kita akan bisa merenungkan dan mencontoh apa yang menjadikan keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Jangan keraskan hati kita, Bapak Ibu. Jangan keraskan hati kita untuk menolak, dan jangan sampai kita tidak taat atau tidak setia dengan ketetapan daripada firman Tuhan. Yang ketiga, saya mengambil contoh peristiwa tentang Sakeus. Tadi yang pertama contohnya tentang Rasul Paulus mengalami perjumpaan itu mengubah kehidupan, sehingga Rasul Paulus juga mengalami jadi ciptaan baru. Yang kedua saya mengambil contoh tentang Sakeus. Ya, ceritanya pasti sudah tahu semuanya Bapak Ibu, tapi paling tidak saya akan mengambil sedikit ayat ini. Di dalam Lukas 19 ayat 5-10 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara, Sakeus tahu sendiri ya dia bekerja di bahasa sekarang itu di bea cukai, perpajakan gitu ya. Dan bahasa sekarang barangkali korupsinya luar biasa gitu ya.
tetapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan itu mengubah gaya hidupnya, Bapak Ibu. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang betul-betul mengasihi kepada orang-orang yang kehidupannya manusia lamanya itu tidak benar, dosa, dan itu diubah oleh Tuhan. Maka hal yang ketiga adalah tanda atau ciri mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah memberikan diri, dalam hal ini melayani secara totalitas. Karena apa? Ada keselamatan. Kita belajar dari Sakius. Sakius begitu antusiasnya, ingin sekali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, walaupun dengan keterbatasan. Kita juga mengalami keterbatasan, Bapak Ibu, ya, karena COVID ini ada keterbatasan, ya, jumlah ibadahnya dibatasi, yang lansia masih dibatasi juga, ya harus mengikuti, kalau minggu ini harus online. Ada keterbatasan. Tetapi ketika mengalami perjumpaan, dan di sini adalah satu gambaran, satu simbol, dan Tuhan mau menumpang dalam rumah Sakius. Ini adalah perjumpaan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ketika Tuhan itu mengalami perjumpaan dengan kita, Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, itu mengalami sukacita yang begitu luar biasa. Kita tidak sendirian saat ini, Bapak Ibu. Walaupun di masa pandemi ini, Tuhan ada dalam kehidupan kita, karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan singgah dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita nggak sendirian masa pandemi ini. Maka walaupun di masa krisis, ada krisis kesehatan, ada krisis ekonomi, kita harus tetap sukacita. Dan kita akan memberikan diri kita kepada Tuhan untuk terus setia kepada Tuhan. Dan kan bisa dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yesus katakan telah terjadi keselamatan. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu mengalami perubahan kehidupan. Perubahan kehidupan kita tidak hanya perubahan kehidupan yang ada di dunia ini, Bapak Ibu, tetapi dalam pandangan Allah, kita itu mengalami perubahan dari yang binasa menjadi tidak binasa. Ada kekekalan, ada keselamatan. Itu yang harus kita pegang. Karena Yesus Kristus itu adalah kunci keselamatan. Bahkan disanakan anak ini, orang ini pun adalah anak Abraham. Abraham adalah bapak orang percaya. Saat ini kita juga percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi berbahagialah kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita saat ini dalam suasana masa pandemi saat ini, kita tidak dibiarkan sendiri. Kita tidak berjalan dengan sendiri. Yang pasti Tuhan ada dalam kehidupan kita, dan Tuhan telah menumpang di dalam hidup kita. Maka kita harus bersukacita untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan kita. Ada keselamatan. Maka itu mari kita memberikan diri, ya, seberapa yang kita bisa lakukan. Kita bisa melayani tidak harus seperti saya, ya, Bapak Ibu bisa melayani dengan berdoa dari rumah. Bapak Ibu bisa melayani di keluarga masing-masing. Bapak Ibu bisa melayani tempat pekerjaan. Layanilah apa yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini. Kerjakanlah itu dengan passionnya, dengan melayani seperti Tuhan melayani kita. Karena disitulah ada keselamatan yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan kembali seperti Sakius ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan menumpang, dia antusias, dia semangat, ada perubahan. Dia pun memberikan tidak segan-segan hidupnya, bahkan hartanya, bahkan nyawanya untuk pekerjaan Tuhan. Berbahagialah kita dan siapkan hati kita bahwa Yesus telah datang ke dunia ini untuk melayani dan mencari yang hilang, dan kita pun diselamatkan olehnya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu. Kita akan siapkan supaya kita menerima berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
Sakyus juga mengalami perubahan. Perubahan akan terjadi di dalam keluarga kita. Perubahan akan terjadi di lingkungan kerja kita. Perubahan akan terjadi di orang-orang di sekitar kita untuk melihat bahwa kita punya komunitas kekekalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Allah telah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang mengasihi kami. Sering kami sebagai manusia sering memeraskan hati kami, tetapi dalam melalui kebenaran firman-Mu ini kami boleh dilembutkan, kami boleh kembali berjalan bersama dengan Engkau. Karena ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami mengalami perjumpaan yang luar biasa. Tolong ya Bapa, dan tak lagi kami akan memasuki dalam perjamuan kudus ini. Tuhan layakkan, Tuhan sucikan, supaya kami berkenan di hati Allah untuk menikmati perjamuan kudus-Mu pada saat ini ya Bapa. Bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk mencari yang hilang, untuk diselamatkan. Kami dahulu adalah orang-orang yang hilang, orang-orang yang berdosa, tetapi telah Engkau tangkap dan kami pun menerima berkat keselamatan itu. Kami siap ya Bapa untuk memasuki dalam perjamuan kudus pada saat pagi ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap memakai masker selama perjalanan kudus, akan saya kasih laba-laba, dan tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita berkenan di hati Allah. Kita akan mengangkat roti dan anggur masih dalam satu bungkus. Terima kasih Bapa, di tangan kanan kami ada roti dan anggur, yaitu tubuh-Mu yang telah rela mati di atas kayu salib. Seharusnya kami yang dihukum ya Bapa, seharusnya kami yang menerima ganjaran, tetapi oleh karena belas kasihan Allah, Engkau rela mati di atas kayu salib dan menggantikan setiap pelanggaran dosa kami dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ketika kami makan dan minum anggur ini, kami percaya ada persekutuan yang indah di dalam Engkau ya Bapa. Engkau ada di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, sehingga kami pun akan terus berakar dan bertumbuh dan berbuah sesuai dengan ketetapan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami pun percaya bahwa roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus Kristus penuh dengan keajaiban-keajaiban. Barangkali ketika kami datang di tempat ini, ada pergumulan-pergumulan ya Bapa, ada persoalan, ada sakit, ada kelemahan-kelemahan kehidupan kami. Kami percaya bahwa anggur dan roti ini ada kuasa ilahi, ada mujizat Allah yang Tuhan sertakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu, dan kami siap untuk memasuki perjamuan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu, kita akan lepas masker kita. Dipersilakan untuk mengambil roti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kita akan makan bersama-sama. Silakan untuk mengambil cup anggur. Terima kasih Yesus. Silakan untuk minum.
Persilakan untuk memakai masker kembali Bapak Ibu. Kita akan nyanyi satu pujian, Dalam Yesus Sucikan Kami. Dalam Yesus sucikan kami di pujian ini. Dalam Yesus bebaskan. Oh, terima kasih Tuhan buat perjamuan yang telah Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Kami sungguh disegarkan kembali bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya bahwa ada kekuatan ilahi yang akan Tuhan sertakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami tidak sendiri. Kami ada Tuhan yang selalu dan siap menolong kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat surga yang telah Tuhan sediakan. Dan terima kasih untuk waktu beribadah kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita disegarkan melalui ibadah dan perjamuan suci pada pagi hari ini. Kita ingat beberapa hari ini libur panjang, kita akan mendoakan untuk bangsa negara, pemerintah yang mengupayakan supaya tetap mematuhi protokol kesehatan musim mudik ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, penolong kami yang sejati, Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini sedang mengalami libur panjang bagi rakyat Indonesia. Tolong ya Tuhan, supaya mereka semua mematuhi protokol kesehatan di dalam mereka berkunjung. Tolong ya Tuhan, para pengamanan yang ada, biarlah Engkau akan menolong memberikan kekuatan kemampuan untuk terus menjalankan tugas-tugasnya, sehingga kami semuanya dapat menikmati hari-hari ini dengan penuh sukacita. Berkati pemerintah kami Tuhan dengan mengupayakan supaya COVID-19 secepatnya dapat selesai dengan upaya-upaya pemerintah. Tolong ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan menolong, dan kami percaya apa yang sedang kami gumuli pasti Tuhan akan tolong bersama untuk negeri kami. Mari kita akan nyanyikan pujian Aku Percaya Berkat-Mu Melimpah. Kita berdoa bersama-sama untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Aku
dalam setiap pergumulannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan campur tangan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Engkau akan menjamah. Kami ingat untuk Bapak Hari yang tinggal di RT Sumpingan RT 1, Tuhan tolong jamah dia, Engkau akan sembuhkan, Engkau pulihkan. Kami juga berdoa untuk Bu Wiwi dalam nama Yesus, Engkau ampuni, Engkau jamah, sehingga dapat pulih kembali untuk bisa beribadah bersama-sama. Mungkin ada yang sedang lemah, Tuhan, kami mohon Engkau berikan kekuatan. Yang sedang dalam pergumulan hidup, Tuhan, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau sanggup untuk memberikan jalan keluar, sehingga kami mampu dan Tuhan menolongnya. Terima kasih Bapa di surga yang sedang dalam kekurangan, Tuhan akan cukupkan kebutuhan mereka dengan cara Allah. Berkat Tuhan akan Tuhan curahkan. Oleh sebab itu tolong Tuhan supaya kami masing-masing jemaat-Mu supaya tetap mentaati akan firman Tuhan, melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap orang yang melakukan firman Tuhan, maka Tuhan pun akan mencurahkan berkat-berkat pertolongannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap usaha dan setiap jeripayah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kabulkanlah permohonan kami. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih, anugerah, cinta kasih, damai sejahtera daripada Allah